Baik, sudah saya lanjut terkait dengan studi kasus dalam bimbingan dan konseling. Jadi sekali lagi saya ulang bahwa kehadiran studi kasus dalam kegiatan bimbingan dan konseling itu sangat penting karena akan mempermudah tugas kita di dalam mengungkap berbagai kondisi-kondisi yang dihadapi individu. Misalnya tadi saya katakan permasalahan yang muncul pada individu atau siswa itu sangat variatif, baik dari segi pribadinya, sosialnya, belajar dan karirnya. Nah, dari 4 aspek bidang ini, melalui kegiatan bimbingan konseling itu, akan terungkap berbagai permasalahan yang, muncul. Sehingga saudara sekalian, bisa jadi kemungkinan besar masalah yang dihadapi siswa itu sangat variatif, sangat banyak, ya sangat banyak. Sehingga, akan memberikan penggambaran kepada kita tentang berbagai skala prioritas penanganan yang dapat diberikan, ya. Bisa jadi ada 4, ada 5, ya skala prioritas penanganan masalah yang sifatnya harus segera ditindaki oleh seorang, konselor atau guru BK. Jika tidak, tentunya akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan, individu atau siswa khususnya dalam proses kegiatan pembelajaran, karena akan berdampak kepada, prestasi belajar individu yang bersangkutan, ya. Jelas sampai di sini ya? Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut ya kalau begitu. Hal yang perlu diperhatikan dalam studi kasus pada bimbingan dan konseling. Ya, ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama, seseorang harus mampu mengajukan pertanyaan yang baik dan mampu untuk menginterpretasikan berbagai jawaban-jawaban yang memungkinkan menjadi alternatif penanganan masalah sebagai prioritas ya dalam mengambil langkah untuk menangani masalah yang dihadapi oleh individu. Jadi konselor dalam hal ini dalam hal ingin mengungkap berbagai masalah yang dihadapi individu, itu perlu memiliki daftar, pertanyaan yang, spesifik, mudah dipahami anak-anak ya, ataukah, langsung mampu mengungkapkan berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh individu. Karena dengan wawancara atau pertanyaan yang diberikan akan memberikan penggambaran kepada kita tentang kondisi yang dihadapi oleh konseli atau siswa. Kemudian dalam studi kasus ya, seseorang harus dapat menjadi pendengar yang baik dan tidak terperangkap oleh prakonsepsi sendiri. Jadi sebagai seorang konselor pertama atau guru BK, teknik yang paling, harus kita, terapkan di sini adalah harus menjadi seorang pendengar yang baik. Jadi menjadi pendengar yang baik itu juga merupakan salah satu teknik konseling, ya. Paling kalau kita ingin merespon, jawaban atau tanggapan atau pernyataan-pernyataan, dari konseling kita, ya palingan dorongan-dorongan minimal, "Oh," misalnya, "Oh iya, terus? Lalu? Oh jadi begitu? Terus bagaimana?" Nah, artinya dorongan minimal seperti itu akan, memancing konseling kita dalam memberi jawaban yang lebih luas atau, ungkapan-ungkapan yang lebih luas terhadap apa yang telah kita tanyakan atau apa yang ingin kita ketahui lebih banyak dari, konseling. Oleh karena itu, menjadilah pendengar yang baik, jangan mudah jenuh. Jangan menjadi orang yang punya banyak, cerita, nah ya kan. Jangan, terus jangan prakonsepsi terhadap individu, misalnya ilfil terhadap individu tersebut.
Misalnya ada ungkapan-ungkapan terhadap anak-anak atau individu, "Mentong itu anu kenakal mentong." Hal-hal seperti itu sebenarnya di dalam kegiatan, proses konseling itu tidak boleh kita, ucapkan atau tidak boleh kita tanamkan dalam diri kita, karena itu salah satu hal, upaya untuk kepada anak-anak bahwa dia tidak bisa berubah, dia tidak bisa, memperbaiki sifat dan tingkah lakunya, ya. Itu yang perlu kita, eee lihat dalam proses studi kasus. Kemudian perlu kita memikirkan bahwa anak ini punya solusi, anak ini bisa keluar dari masalah yang dihadapinya. Jangan kita pesimis terhadap apa yang kita lakukan, ya. Jika punya kendala misalnya halangan dalam menghadapi individu yang kita hadapi dalam kegiatan studi kasus, saya kira tidak apa-apa kalau kita bertanya kepada orang yang lebih punya informasi, lebih paham dari apa yang dihadapi atau masalah yang dihadapi anak konseli kita, ataukah, perlu partner kerja kita, misalnya di sekolah ada 3 orang, ya tidak apa-apa 3 orang ini menjadi tempat, kita konsultasi dalam hal membicarakan hasil apa hasil, proses penjejakan data kita kepada konseli yang masuk dalam kegiatan studi kasus. Misalnya hasil wawancara atau hasil angket atau hasil pengamatan kita melalui observasi. Oh, anak ini ternyata begini. Anak ini, data itu kita butuh konsultasikan ke teman sejawat, teman guru, ataukah orang yang lebih pintar misalnya psikolog, yang lebih, paham terkait dengan ketika masalahnya memang sudah sangat klinis ya, klinis di luar kewenangan kita sebagai seorang BK. Kemudian, seseorang diharapkan mampu menyesuaikan diri dan fleksibel agar situasi yang baru dialami dapat dipandang sebagai kesempatan atau peluang, bukan sebagai ancaman. Jadi, konselor harus mampu beradaptasi dengan kondisi konseling yang kita hadapi. Ingat, anak-anak itu bervariasi modelnya, ber bermacam-macam gayanya. Misalnya tingkah lakunya beragam. Ada mungkin yang malu-malu, ada mungkin yang cerewet, baru kita satu kali bertanya dia sudah 10 kali menjawab, atau bahkan ada anak yang menunduk terus, susah susah apa ya, susah, diajak, berbicara dan sebagainya. Oleh karena itu, jika ini terjadi perlu mungkin cara yang lain, metode yang lain, ya tadi dikatakan integratif ya, untuk mendapatkan data-data dalam mengungkapkan berbagai, masalah yang dihadapi oleh konseli kita, ya. Terus fleksibel, misalnya tidak harus kita panggil dia kalau kita ingin mengambil data tentang dia, ya kan. Tidak mesti dia harus, panggil ke ruangan BK misalnya karena mungkin takut, ya kan. Kalau dia, kalau kalau dia suka nongkrongnya di kantin, di tempat-tempat, eee, bermain misalnya, ya di situ saja kita wawancara, kita cerita-cerita biasa-biasa saja. Kita ngobrol-ngobrol yang santai, yang ringan. Ya kalau perlu kita ajak dia, eee, humor-humor dari cara humoris kita itu kemudian menjurus ke apa yang ingin kita ketahui dari anak tersebut. Jangan terlalu kaku juga, ya. Apalagi kalau kita pakai sistem ancaman, awas kalau kau tidak mendengarkan ya, untung ini, tambah malap-malap itu anak-anak kalau begitu, jadi tambah takut-takut. Jadi bagaimana caranya kita mengambil hati individu yang bersangkutan, kalau memang pada saat itu belum bisa kita wawancarai, minimal kita ajak dia ngobrol bebas, buat situasi di mana kita adalah temannya, gitu. Karena dengan situasi kita sebagai temannya tentunya konseli akan enak ngobrol, enak, bercerita tentang, berbagai hal. Salah satunya adalah masalah yang dia hadapi, ya. Eee
Kemudian, konselor atau seseorang harus memiliki daya tangkap yang kuat terhadap isu-isu yang akan diteliti. Apakah hal ini merupakan orientasi teoritis atau kebijakan? Jadi maksudnya adalah jadi seseorang atau konselor dalam hal ini sebagai atau guru BK, hal ini harus peka ya, harus peka terhadap berbagai, kondisi yang berkembang di lingkungan sekolahnya. Kemudian kepedulian itu harus tinggi, eee, s apa, ketika kita mendengar misalnya atau kita melihat, ada kejadian, maka pekalah terhadap situasi yang terjadi pada saat itu ya, kemudian, eee, apalagi untuk jika jika memang perlu dia studi kasuskan, maka masukkan dia ke dalam kegiatan studi kasus. Ataukah melihat situasi perkembangan keilmuan saat ini, permasalahan yang banyak muncul itu tuh adalah pembelajaran daring di masa belajar dari rumah. Guru BK harus peka melihat situasi itu, bahwa ini yang banyak dialami oleh berbagai siswa di manapun, misalnya kan seperti itu. Jadi kita harus peka, maka konselor atau guru BK harus punya inisiasi mencoba menemukan berbagai solusi-solusi yang dihadapi oleh siswa tersebut melalui kegiatan penelitian. Jadi kita terdorong pada akhirnya untuk bagaimana menemukan berbagai solusi melalui kegiatan penelitian. Salah satunya adalah studi kasus. Loh, kenapa studi kasus dianggap salah satu penelitian? Ya iya, jadi salah satu teknik dalam penelitian itu saudara sekalian adalah studi kasus. Seperti itu. Melalui penelitian yang berbasis studi kasus akan mengungkap berbagai permasalahan, akan menemukan berbagai alternatif pemecahan dan akhirnya bisa, mengatasi berbagai kendala-kendala atau, masalah yang dihadapi oleh individu. Kan tujuannya penelitian begitu, ada masalah, kita teliti, carikan solusinya, pada konseli mendapatkan, solusinya, maka keluarlah dari permasalahan yang dihadapinya. Sama sebenarnya ilmu-ilmu medis, ya ilmu ilmu sains. Kalau ada satu penyakit, tentunya seorang dokter itu dia harus teliti dulu itu, ini virus, penyakit, seperti apa. Misalnya penyakit baru seperti yang baru-baru yang sampai sekarang ini masih menjadi, perhatian kita semua, COVID-19. Ya ini virus kan sebenarnya, belum ada obatnya, tidak tahu awalnya kan tidak tahu ditangani caranya seperti apa. Akhirnya dia perlu masuk ke lab, dia perlu, apa, penanganan serius, perlu uji laboratorium virusnya, penyakitnya supaya ditahu bahwa, oh modelnya seperti ini, penyakitnya ini yang menyebabkan, dari sini munculnya, virus seperti ini yang ada dalam tubuh di sini, begini metode penyebarannya dan seterusnya. Akhirnya dari situ akan keluar berbagai, alternatif alternatif misalnya obat atau alternatif penanganan agar COVID-19 ini tidak menyebar. Salah satunya kan kenapa perlu ada 3M, memakai masker, menjaga jarak, apalagi satu ya, mencuci tangan. Kenapa itu harus muncul? Itu sebenarnya berawal dari proses, riset tentang upaya penanganan, COVID-19. Jadi isunya seperti itu, akhirnya menemukan berbagai, solusi. Kemudian, jadilah, apalagi namanya, salah satu upaya penanganan, dalam bentuk kebijakan. Ya, pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti ini model penanganan agar terhindar atau upaya pencegahan. Maka diwajibkanlah semua tempat, semua lembaga, instansi untuk menerapkan 3M misalnya kan, seperti itu salah satu, hal yang terkait bagaimana seorang konselor mampu, peka terhadap isu-isu atau masalah-masalah yang berkembang, kemudian diteliti untuk dicarikan salah satu masalah, solusinya yang kemudian menjadi salah satu alternatif pemecahannya. Jika bisa ya, jika bisa saudara sekalian, alternatif pemecahan masalah misalnya ini sudah di sekolah, melalui kegiatan studi kasus,
perlu didukung oleh kebijakan, maka konselor atau guru BK perlu berkonsultasi dengan wakasek kesiswaan ataukah langsung ke kepala sekolahnya sebagai upaya pencegahan terjadinya berbagai masalah-masalah yang kemungkinan bisa terjadi pada siswa yang lain. Ataukah masalah ini tidak terulang di tahun-tahun atau pada siswa-siswa yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, seseorang atau konselor guru BK harus tidak bias ya oleh anggapan-anggapan yang sudah ada sebelumnya. Seseorang harus peka dan responsif terhadap bukti-bukti yang kontradiktif. Jadi jangan mengada-ngada, jangan ikut-ikutan, ya kan? Kemudian jangan hanya sekedar berasumsi, perlu didukung oleh bukti yang nyata jika memang anak ini mengalami masalah misalnya. Makanya kenapa ketika berbicara studi kasus itu harus ada data dulu. Data ini diperoleh melalui teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, ya kan, angket dan sebagainya. Agar tidak bias, tidak hanya mengada-ngada, menerka-nerka apa yang menyebabkan atau apa sebab akibat dari masalah yang dihadapi oleh konseli kita. Nah, itu ya, jadi perlu ada bukti. Bagikan seorang detektif sebelum dia memutuskan, sebelum dia menyimpulkan satu eh, kasusnya, ya sebelumnya saat dia menyimpulkan bahwa ternyata kejadian ini bisa terjadi itu disebabkan karena ini. Dari bukti yang didukung menjadi apa eh, pengungkapan berbagai anggapan-anggapan masalah itu bisa terjadi, sehingga bisa ada upaya untuk pencegahan ataukah justru langsung penanganan masalah yang dihadapi oleh konseli. Jadi ada kurang lebih 5 yang harus menjadi perhatian Anda sebagai calon konselor atau sebagai calon guru BK ketika nanti sebentar melakukan kegiatan studi kasus. Jadi harus banyak mengajukan pertanyaan, atau ketika ingin wawancara teknik pengumpulan datanya, nanti kita bahas sendiri tentang teknik pengumpulan data. Misalnya wawancara, kita harus banyak daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan ini tentunya terkait dengan apa yang kita ingin kita tahu dari siswa atau masalah apa yang terjadi pada siswa. Nah, itu kan menjadi pendengar yang baik, kemudian harus fleksibel dalam menghadapi individu, peka terhadap isu-isu yang berkembang, yang kemudian kalau bisa kita teliti untuk menemukan berbagai alternatif pemecahan, dan seorang konselor itu harus punya dasar ketika menyatakan jawaban-jawaban terhadap masalah yang dihadapinya, atau peka terhadap bukti-bukti yang menjadi eh, jawaban terhadap apa yang menjadi penyebab masalah yang dihadapi oleh konseli kita di saat dia menghadapi sebuah masalah. Tidak hanya sekedar berasumsi, tidak hanya sekedar menerka-nerka, tapi didukung bukti nyata dari berbagai pihak. Temannya kah, atau mungkin ada dokumen, ataukah hasil wawancara dari guru atau wali kelas atau teman sejawat dari konseli kita. Oleh karena itu, saudara sekalian, perlu kita lihat bagaimana langkah-langkah menentukan data dari masalah yang dihadapi oleh siswa. Jadi cara untuk mendapatkan data itu diawali dari jenis penentuan, mencatat kasusnya apa dulu, ya. Misalnya dia kasus terkait dengan akademik, malas mengikuti pembelajaran, suka bolos, ya. Ataukah misalnya sudah ada terangkum data kita tentang kasus yang dihadapi oleh siswa. Malas kasus-kasus akademik, suka menunda-menunda tugas, ya kan, atau tidak rajin mengumpul tugas. Kemudian kasus-kasus sosial, susah bergaul dengan teman baru, ya kan, terisolir, susah beradaptasi dengan lingkungan, ya. Suka sulit berkomunikasi, ataukah pemalu, tidak percaya diri berbicara di depan orang, ya kan, lebih mau bicara sembunyi-sembunyi,
ya kan, dan sebagainya. Termasuk juga terkait dengan aturan kedisiplinan melalui penegakan tata tertib. Kemudian ditentukanlah jenis bimbingan apa yang dipilih, ya. Kemudian, dapat berdiskusi dengan guru BK yang lain, dengan siswa, kemudian dikeluarkanlah hasil laporan dalam bentuk pemetaan kasus yang dihadapi oleh individu melalui berbagai data yang didapatkan. Ya, kemudian rekap kasusnya, rekap, per masalah, ya masalah misalnya masalah akademik, misalnya masalah belajar, masalah sosial, kita rekap jadikan satu, dan rekap per individu, ada rekapan individu. Ada rekapan individu, si A, si B, si C, masalahnya seperti ini. Kemudian, ya itu kurang lebih, alur ketika data sudah masuk, ya, kemudian kita catat kasusnya sampai, ada laporan dari hasil kegiatan, eee studi kasus yang telah kita lakukan. Nah, tujuan pelaksanaan studi kasus dalam bimbingan dan konseling. Pertama, konselor dapat mengenal diri pribadi klien yang dianggap memiliki masalah secara luas dan mendalam. Maka dari penjelasan saya tadi sebenarnya sudah saya singgung, dengan adanya studi kasus kita akan mengenal lebih banyak tentang kondisi individu. Makanya saudara sekalian, kalau studi kasus itu dilakukan tidak banyak siswa, paling banyak itu 2. Ya, paling ideal itu satu orang. Sehingga ketika kita menghadapi konseli tersebut, maka data yang kita dapatkan itu akan bersifat mendalam. Karena tidak banyak, satu orang saja. Konselor dapat memahami dan menetapkan berbagai faktor-faktor penyebab yang terjadi pada klien. Dengan studi kasus, saudara sekalian akan memberikan penggambaran kita apa faktor penyebabnya anak ini menjadi malas belajar matematika. Apa faktor yang dihadapi individu sehingga dia bolos, misalnya seperti itu ya. Ini kita akan dapatkan. Kemudian setelah ada data-data faktor yang menyebabkan dia mengalami masalah tersebut, maka guru konselor tentu dapat menentukan jenis layanan yang tepat sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh konseli. Jadi setelah ada faktornya, sebab akibatnya bisa terjadi, maka kita bisa menentukan satu jenis layanan. Oh, perlu layanan bimbingan karir ini. Ternyata dia lebih kepada tidak tahu bagaimana menentukan studi lanjut, tidak tahu dia mau kemana setelah tamat. Nah, misalnya seperti itu. Oh, dia butuh kegiatan bimbingan karir ini. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, dengan studi kasus, saudara sekalian, kita akan membantu siswa untuk dapat menyesuaikan membantu siswa untuk mencapai penyelesaian yang lebih baik, menyesuaikan dengan lingkungannya, menyesuaikan dengan proses pembelajaran, menyesuaikan tentang masa depan dia, ya. Itu dia akan terbantu karena pada akhirnya masalah yang dihadapinya dia itu akan mendapatkan berbagai alternatif pemecahannya, sehingga dari alternatif pemecahannya itu akan menjadi bahan untuk menyesuaikan eee, per perilakunya di dalam kesehariannya. Dia akan tahu pada akhirnya, "Oh, kemarin saya itu melakukan seperti ini, pantas dampaknya seperti ini, maka saya akan menghindari upaya-upaya seperti itu." Supaya tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pembelajaran misalnya. Oh, pantas saya terlambat kumpul tugas, ya, karena setiap malam saya harus nonton bola jam 2 jam 3, akhirnya saya terlambat, tidak sempat mengerjakan tugas. Nah, ini yang perlu saya hindari. Misalnya ini dari konseli, ya, alternatif pemecahannya. Jadi dia bisa menyesuaikan mendapat penyelesaian baru dalam pola hidupnya sebagai upaya untuk keluar dari berbagai permasalahan yang dia hadapi. Kemudian yang kelima, dengan studi kasus, siswa dapat menghadapi masalah dan hambatan hidupnya. Tentunya dengan menghadapi permasalahan hidupnya, maka siswa akan mencapai keselarasan, kebahagiaan bagi siswa tersebut
baik di sekolah maupun di rumahnya, sehingga siswa tersebut dapat tumbuh, berkembang, mendapatkan prestasi belajar yang baik dan mencapai cita-citanya di masa yang akan datang, karena tidak ada lagi permasalahan. Ya, maka dari itu, perlunya kegiatan studi kasus dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Ya, bagaimana data yang dikumpulkan dalam kegiatan studi kasus? Pertama itu adalah data identitas. Apa itu? Data mengenal dia, siapa namanya, ya kan? Di mana di mana dia tinggal atau alamatnya, siapa nama orang tuanya, tanggal lahir, alamat rumah dan sebagainya. Kemudian ini data-data identitas dari individu yang bersangkutan. Kalau kegiatan bimbingan konseling itu namanya himpunan data. Ya, himpunan data. Jadi data-data tentang diri dan dirinya sendiri. Termasuk juga penyakit yang diderita, termasuk juga hal yang tidak disenangi dan hal yang disenangi. Ya. Kemudian data yang dikumpulkan dalam studi kasus itu adalah tanda-tanda atau gejala yang nampak yang bisa menjadi pemicu terjadinya permasalahan. Ataukah data yang nampak yang menjadi sebab masalah itu muncul. Jadi sebelum masalah itu muncul, kita bisa ungkap melalui kegiatan studi kasus. Jadi tanda-tanda penyebab masalah bisa muncul dan tanda-tanda penyebab masalah ini terjadi di hadapan anak-anak atau konseling kita. Kemudian data ketiga itu adalah data keluarga, data teman, saudara, orang tua, ya kan, di mana dia kerja, di mana dia tinggal sama siapa, bagaimana ya termasuk kebiasaan dia di waktu senggang, ya kan. Itu semua kita data sebagai upaya untuk melihat profil individu ini secara utuh dan mendalam, sebagai upaya untuk mengungkap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh konseli. Ya, ciri-ciri studi kasus. Nah, ini nanti minggu depan kita akan lebih explore lagi tentang termasuk juga teknik pengumpulan data tadi, ya, teknik pengumpulan data dan studi kasus. Kita akan bagaimana cara mendapatkan data identitasnya melalui pengumpulan data apa, nah, seperti itu ya. Ciri-ciri studi kasus, mengumpulkan data yang lengkap. Jadi ciri pertama itu adalah ya mengumpulkan data yang lengkap, selengkap-lengkapnya. Tentunya dengan berbagai jenis pengumpulan data. Kemudian data itu harus bersifat rahasia. Makanya guru BK harus betul-betul memegang kode etik khusus terkait dengan asas kerahasiaan, ya. Asas yang betul-betul menjadi pegangan kita bahwa data ini, masalah ini tidak akan diketahui oleh orang lain kecuali saya sebagai guru BK. Apalagi khususnya ya mungkin masalah-masalah yang tanda kutip ya bisa memunculkan rasa malu karena sangat privasi. Misalnya masalah tentang narkoba, ya kan, hamil di luar nikah, pencurian, ya. Itu perlu kita skip siapa-siapa orangnya, hanya orang-orang tertentu kita sampaikan. Ya, palingan kita sampaikan kepada orang-orang sebagai upaya untuk membantu konselor, membantu siswa menemukan solusi terhadap masalah yang dilakukan. Kemudian studi kasus, ya, ya, saya kira itu yang paling sangat mencirikan dari, oh iya, dilakukan secara terus-menerus. Jadi studi kasus itu tidak hanya pada satu kurun waktu tertentu, ya, tapi melakukan kegiatan studi kasus itu eh, dia sifatnya kontinu, terus-menerus. Jangan sampai konselor berpikir bahwa ini mau dulu saya selesaikan si A dulu, tidak. Si B, si C masih butuh juga penanganan, kita studi kasuskan. Ya, jika perlu. Tiga bersamaan tapi dengan metode studi kasus yang misalnya mungkin masalahnya berbeda, maka pendekatannya pun juga misalnya berbeda. Tidak kita gabung dalam satu
kegiatan studi kasus, dipisah-pisah. Tapi ya misalnya waktunya bersamaan. Atau kan bekerja sama dengan guru yang lain, mungkin guru yang lain si A ya, saya si B dan guru yang lain si C. Jadi dibagi-bagi dengan masa waktu bersamaan ya. Karena saudara sekalian, masalah itu bisa terjadi dimanapun dan kapanpun dapat terjadi dan pada siapapun dapat terjadi. Kemudian ciri-ciri studi kasus itu datanya harus lengkap ya. Datanya harus lengkap, apa ini, hindari upaya kesalahan dari identitas, dari proses mengidentifikasi dan proses menganalisis masalah yang dihadapi oleh konseli. Jadi ada upaya mengurangi terjadinya berbagai kesalahan, khususnya dalam mengumpulkan data ya. Kemudian eh, ada solusi yang menjadi kemungkinan sebagai upaya penanganan ya, kepada konseli yang mengalami masalah dengan tepat. Jadi ada kemungkinan, nah itu tadi saya bilang ya, memunculkan berbagai skala prioritas penanganan. Jadi ciri-cirinya kalau studi kasus ada kemungkinan atau upaya penanganan atau treatment yang diberikan kepada individu dengan tepat sehingga terhindar dari yang namanya malpraktek. Jadi kita juga itu konselor, hati-hati juga dalam menerapkan berbagai pendekatan atau penanganan kepada anak-anak. Karena bisa jadi kita juga pun malpraktek ya. Hati-hati jika ini terjadi. Nah, proses pengumpulan data dilakukan secara ilmiah. Nanti ini kita minggu depan kita akan diskusikan di pertemuan yang akan datang. Jadi proses pengumpulan data itu saudara sekalian dia bersifat ilmiah. Maksudnya dia tersistematis ya, rasional dan objektif prosesnya. Di mana ada kaidah-kaidah yang harus diikuti dalam proses pengambilan data tersebut. Nah, misalnya data itu teknik pengumpulan datanya menggunakan angket. Angket itu perlu divalidasi kebenarannya. Apakah isi pernyataan pada angket itu sudah sesuai dengan apa yang ingin kita capai dari kegiatan studi kasus atau apa yang ingin kita capai dari masalah yang dihadapi oleh individu, ataukah dapat mengungkapkan gitu ya, dapat mengungkapkan masalah yang dihadapi oleh individu dari pernyataan angket-angket yang kemudian kita cantumkan. Kalimatnya sederhana, mudah dipahami. Kemudian ya istilahnya dia dalam metode penelitian reliabilitas dan validitasnya itu sudah baik. Jadi sudah baik, bisa digunakan dan sudah valid untuk diberikan kepada anak-anak. Sehingga data-data yang dikumpulkan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan nantinya setelah kegiatan pengumpulan data dilakukan. Bagaimana jenis pengumpulan datanya? Nanti kita diskusikan di pertemuan yang akan datang. Kemudian data itu saudara sekalian dapat diperoleh tidak hanya pada individu saja atau konseli yang bersangkutan, tapi bisa diperoleh dari berbagai pihak. Ya, gurunya, temannya, orang tuanya, yang memungkinkan bisa memberikan penggambaran kepada kita bahwa masalah yang dihadapi itu disebabkan karena ini, ya disebabkan karena ini, terjadi karena ini dan sebagainya. Data yang dikumpulkan dalam studi kasus haruslah relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Nah, catatannya adalah ketika kita kemudian mengambil data dari konseli, orang tua, teman, saudara terkait dengan masalah yang dihadapi oleh siswa. Jadi kalau memang di awal kita tentukan kasusnya itu tentang perilaku bolos ya, ataukah suka mengganggu temannya ketika belajar. Nah, berarti
teknik pengumpulan data misalnya melalui wawancara ataukah melalui angket itu terkait dengan masalah yang dimaksudkan, harus saling terkait, relevan ya, sehingga kita nantinya dapat menyimpulkan sebab akibatnya dan alternatif pemecahan masalahnya sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh konseling kita. Ya, sini juga saya katakan pengumpulan data tentang siswa yang bermasalah didapatkan dari berbagai pihak yang saling terkait dengan siswa tersebut. Ya. Misalnya pihak sumber informasi perlu mengingat hubungan orang tersebut apakah dekat atau mempengaruhi permasalahan siswa. Jadi teman juga, tapi teman yang dianggap dia memberikan atau dia mengetahui setidaknya anak-anak ini misalnya suka mengganggu temannya. Berarti setidaknya sumber informan yang kita ambil itu adalah misalnya yang diganggu oleh dia. Kemudian yang pernah melihat dia mengganggu temannya. Seperti itu terkait dengan masalah yang dihadapi oleh orang konseling kita. Misalnya kemudian mengganggu di pada mata pelajaran matematika, berarti guru matematika juga perlu kita jadikan sebagai sumber informasi untuk mengungkapkan masalah yang dihadapi oleh konseling. Kenapa dia suka mengganggu pada mata pelajaran matematika? Padahal kalau mata pelajaran yang lain tidak. Misalnya seperti itu. Ya, jadi ini harus saling terkait satu sama lain. Dan hindari kabar-kabar yang tidak benar pada konseling kita, ya. Kalau pun ada informasi dari orang lain yang memungkinkan menjadi tambahan data, hal ini perlu kita klarifikasi. Nah, ini namanya rehabilitas, ya. Ataukah dipalitkan kembali melalui mungkin wawancara dengan wali kelasnya bahwa saya mendapat informasi dari si A, apakah memang betul anak ini suka mengganggu pada mata pelajaran A? Metode mengganggunya melempar buku, metode mengganggunya, apakah ini benar? Apakah bapak, ibu atau temannya pernah melihat dia seperti itu? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kemudian mencoba meyakinkan kita bahwa informasi atau rumor tentang individu ini benar atau tidaknya terjadi pada individu yang mengalami masalah atau konseli yang kita sedang ikutkan pada kegiatan studi kasus pada pelayanan bimbingan dan konseling. Ya. Baik, saudara sekalian, sampai di sini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jelas didengar dan mudah dipahami oleh Anda semua. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan saudara sekalian. Apakah sudah jelas apa yang saya sampaikan? Silahkan, ada yang ingin menanggapi, memberikan pertanyaan? Ya, saya Pak, tapi Boleh, silahkan. ya Pak, kan ini kita tentang psikoanalisis ya, otomatis kita kayak secara tidak langsung menganalisis konseli, baik itu dari latar belakangnya, permasalahan yang dialami, dan mungkin bisa saya ambil intinya ini anak kenapa, kayak gitu Pak ya. Nah, kan dalam proses menganalisa konseli ini otomatis kan ada tindak lanjutnya Pak. Nah, ada beberapa metode yang pernah saya dengar, itu ada metode simbolis. Nah, itu kayak gimana Pak menyatukan apa lagi? Maksudnya dalam proses psikoanalisis terus ditindaklanjuti dalam metode simbolisnya Pak. Kita sebagai konselor itu kayak gimana? Terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih, pertanyaan bagus dari Wanda. Jadi dalam kegiatan studi kasus, ingat ya bahwa kegiatan studi kasus itu adalah mendapatkan berbagai informasi, metode mengumpulkan data yang dihadapi individu agar konselor atau individu yang punya kewenangan kita sebagai konselor dapat mengambil langkah untuk menangani masalahnya baik secara komprehensif maupun integratif. Artinya saudara sekalian,
dalam kegiatan studi kasus ada upaya untuk ada data yang telah dikumpulkan melalui kegiatan studi kasus, yaitu teknik pengumpulan datanya, wawancara, observasi, dan sebagainya. Yang kemudian data itu diinterpretasikan oleh dianalisa dulu bahwa sebab akibat, oh ternyata anak ini punya masalah A, punya masalah B, punya masalah C dan seterusnya. Kemudian guru konselor kemudian menginterpretasikan, ya setelah dianalisis memberikan interpretasi, kalau begini harus ada upaya penanganan. Jadi muncullah berbagai alternatif pemecahan, namanya prognosis. Jadi misalnya ada orang sakit perut ke dokter, sampai di dokter, pertanyaan pertama dia tanyakan adalah, kenapa Pak, kenapa Bu, sakit perutku, kenapa bisa? Mulailah proses diagnosa. Apa dimakan? Kan sakit perut itu bisa jadi disebabkan karena pola makan misalnya kan. Apa dimakan? Ada riwayat sakit? Dari mana hari ini dan kemarin? Kapan mulai sakit dan seterusnya. Dari proses diagnosa inilah kemudian keluarlah saran dan masukan. Oh ternyata dokter punya sakit misalnya. Oh ternyata Anda bukan sakit perut, tapi ada gangguan pada fungsi organ tubuh, misalnya seperti itu. Oh karena mungkin ini terlalu banyak makan kecapnya sehingga asam lambungnya naik, misalnya makan lomboknya sehingga asam lambungnya naik. Dari proses itu namanya prognosis. Prognosis. Jadi ada salah satu maka setelah itu dokter mengeluarkan resep. Ini obatnya, minum ini. Nah, kalau sama halnya dengan kegiatan studi kasus dalam kegiatan bimbingan konseling, hanya saja resepnya kita itu tidak langsung dalam bentuk rekomendasi atau obat. Nah, gitu. Dalam proses diagnosanya tadi. Setelah menganalisis dalam proses diagnosis, maka keluarlah prognosis. Nah, prognosis ini banyak alternatif obat yang ditawarkan, cocok atau tidak kepada individu yang bersangkutan. Tapi dia punya masa untuk pemulihan melalui metode teknik-teknik yang diintegratifkan yang saya maksudkan tadi. Termasuk dengan metode simbolis. Nah, metode simbolis ini sebenarnya dia kan tidak langsung berinteraksi dengan individu yang mengalami masalah. Dia menghadirkan media ataukah ada perantara dalam mengenal, membantu konseli yang kita atau yang mengalami masalah. Jadi ada perantara, misalnya video, ya, misalnya musik untuk metode relaksasi, misalnya ada instruksi atau biblio konseling, kita berikan bahan bacaan yang dimana bahan bacaan itu terkait dengan masalah yang dihadapi individu. Misalnya anak itu tidak bisa mengatur waktunya sehingga bingung dan pusing yang mana mau kerjakan, tidak bisa menarik mana yang menjadi skala prioritas, maka kita berikan dia bahan untuk manajemen waktu, teknik manajemen waktu yang efektif dan efisien. Dia praktekkan di rumah, ya, dia terapkan di rumah atau di tempatnya dia sebagai metode menjadi perantara kita, gitu. Metode tidak langsung ini simbolis ya. Metode simbolis itu kayak ada yang dihadirkan, kemudian individu itu meniru dia yang bersangkutan. Misalnya ada video yang kemudian memberikan teknik atau gerakan kepada kita, misalnya metode relaksasi. Videonya itu mengatakan angkat tangan, ya, maka si konseli juga mengikuti. Terus syaratnya harus menggunakan kursi, maka konseli yang melihat video itu harus menggunakan kursi. Jadi ada simbol-simbol yang jadi dia misalnya meniru. Jadi kita tiru dengan apa yang kemudian kita lihat. Ya, itu metode simbolik dan ini bisa dilakukan tergantung jenis masalah yang dihadapi oleh siswa yang kita masukkan dalam studi kasus. Jadi tidak apa-apa metode simbolik juga boleh. Jadi apalagi ya metode simbolik. Jadi seperti misalnya model dia ingin ada seseorang yang fans dengan salah satu artis. Nah,
menurut dia kalau menggunakan pakaian warna biru dengan desain modelnya seperti ini akan terlihat cantik di mata dia dan di mata masyarakat. Maka dia pun juga ikutan menggunakan penampilan ya celana atau rok dengan model seperti itu berwarna biru, menggunakan gelang karena si artis itu juga menggunakan gelang sehingga dia kelihatan apa ganteng kalau sebagai seorang cowok dan cantik dia sebagai seorang anggun ya, anggun, eee eee, dewasa. Nah, maka si, individu yang meniru ini juga pun mengikuti dengan gaya seperti itu dengan harapan sama dengan caranya dia meniru terhadap orang tersebut. Nah, itu metode metode simbolis. Jadi ada benda atau ada media yang kemudian dihadirkan untuk mengatasi masalah yang dihadapinya dengan tujuan bisa mengikuti apa yang dia lihat atau model atau media yang dilihatnya tadi. Nah, apakah ini bisa? Sekali lagi bisa dilakukan tergantung masalah yang dihadapi oleh konselinya, ya. Sampai di sini, siapa Wanda, bisa dimengerti? Ya Pak, cukup paham. Berarti kalau misalnya, misalnya nih ya Pak, suatu permasalahan ini konseli ini tuh dia sulit untuk konsentrasi misalnya terhadap pelajarannya. Terus kita sebagai konselor, menganalisa ternyata dia, mempunyai, misalnya dia punya permasalahan kurang kurang apa ya, kurang apa namanya itu, ternyata di rumahnya tuh, selalu ada ribut-ribut. Nah terus kita memberikan kayak musik relaksasi atau video relaksasi, terus dia ngikutin dan dia bukan mengalami sih, dia merasakan kayak tenang, itu bisa Tenang, kayak gitu, Pak, ya? boleh, iya, boleh, betul betul. Jadi, eee, Jadi di proses konselingnya tuh di hadirkan ruangan BK, video. karena dia merasa di rumah tuh dia nggak merasa tenang kayak gitu. Mhm mhm. Bisa Iya, kayak gitu ya, Pak? bisa bisa seperti itu. Jadi itu metode, apa, simboliknya. Nah, bisa juga video kita berikan kepada dia, simpan di handphonenya, kemudian kita beri tips 3 kali sehari, 2 kali sehari misalnya, pada saat pagi sebelum beraktivitas dengan sebelum tidur. Dengan ketentuan, walaupun mungkin di sekeliling rumahnya itu ada ribut-ribut, tapi supaya tidak ribut pakai headset misalnya, ya kan, volumenya besar-besar misalnya, dan ikuti dan ketentuan ketika dia mengikuti video relaksasi tadi itu dia, fokus sehingga dia bisa konsentrasi mengikuti instruksinya. Nah, bisa seperti itu model model metode simboliknya. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain, saudara sekalian? Tidak ada? Baik, saya kira kalau tidak ada lagi, sampai di sini pertemuan kita. Bahannya ini nanti saya share di Spada ya. Silakan nanti di-download ya, materinya kemudian dipelajari ya. Terima kasih atas perhatiannya semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Tolong dimunculkan dulu semua mukanya dong. Di apa kameranya diaktifkan. Karena ini berapa? 7 6 orang gitu. Sedikit Ji. Apakah sudah kelihatan muka-mukanya sudah mau berbuka atau belum? Nah, ataukah masih muka-muka semangat berpuasa? Nah, ini ya. Mana Fahrul sama Marga? Oh, ini. Oke. Saya foto dulu ya untuk dokumentasi pertemuan kita pada hari ini. Pak. 1 2 3. Baik. Terima kasih atas perhatiannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.